Apa kehilangan terbesar dalam hidup Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini begitu banyak orang yang bunuh diri. Tingkat bunuh diri di dunia adalah 1 orang per 40 detik. Bahkan di Indonesia begitu banyak terjadi. Di media massa kita melihat peristiwa ini. Inilah fenomena yang sangat menyedihkan tentang kemanusiaan, di mana orang kehilangan harapan, kehilangan tujuan, dan merasa kehilangan. Pertanyaan awal tadi saya bertanya kepada Anda dan kita semua pemirsa, apa kehilangan terbesar dalam hidup kita? Ketika peristiwa bunuh diri, atau katakanlah mungkin tidak bunuh diri, tetapi putus harapan, putus asa, hidup resah, atau mungkin dia hidup tapi penuh penderitaan. Hidupnya tidak punya lagi kebahagiaan akibat tidak ada lagi sesuatu yang bisa diharapkan. Fenomena seperti ini sesungguhnya haruslah kita pahami mengapa hal ini terjadi. Sudah saya katakan sebelumnya bahwa sesungguhnya harapan manusia itu adalah 7 hal yang senantiasa menjadi tujuan utama. Manusia akan bergerak oleh 2 hal, yaitu impian dan ketakutan, atau khauf dan roja, atau fear dan need, yaitu menjauhkan fear atau takut dan mengharapkan sebuah tujuan. Kalau kita tidak paham ini, bisa jadi kita bisa menjadi korbannya. Oleh karena itu ada beberapa tingkatan yang saya ingin sampaikan kepada pemirsa di rumah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal agar kita paham ketika sesuatu terjadi dengan diri kita, kita paham apa sesungguhnya yang sedang dialami. Manusia senantiasa terdorong oleh yang pertama adalah stabilitas. Manusia akan mencari gaji tetap, kemudian asuransi terjamin, keuangan tetap, kesehatan tetap. Itu yang menjadi ketakutan dan juga menjadi kebutuhan. Tetapi apabila ini sudah dimiliki, apakah itu sudah menjadi kebahagiaan? Belum tentu pemirsa. Manusia malah meningkat dan mencari lagi tantangan baru. Sudah tenang-tenang, sudah punya harapan, malah ikut riding, perjalanan yang membahayakan, atau mungkin paragliding, padahal itu membahayakan. Malah naik pesawat terbang solo sendirian. Ada yang kita dengar bagaimana dia harus berjalan menembus padang pasir, menembus hutan solo atau sendirian. Atau yang paling sederhana adalah tantangan-tantangan seperti halnya ingin nonton sepak bola dan kemudian di situ dia mendapatkan perasaan tertantang atau mendapat tantangan. Jadi manusia akan terus mencari itu. Lucu ya, setelah dia mendapatkan ketenangan, dia mencari tantangan. Namun apabila 2 hal itu sudah dimiliki, apakah bahagia? Belum tentu pemirsa. Dia akan mencari cinta. Nah, di sini banyak terjadi. Cinta, hubungan. Lalu ketika 3 hal ini hilang, maka manusia tidak mendapatkan kebahagiaan. Stabilitasnya hilang, gajinya hilang, PHK, kemudian tantangan tidak dimiliki, cinta pun hilang, akibatnya putus, dan di situ ia putus asa. Padahal masih ada lagi tingkat berikutnya adalah pengakuan, pangkat, jabatan, kekuasaan di mana orang-orang berlomba. Itulah kebutuhan dasar manusia. Lalu kalau itu sudah, manusia pun tidak akan puas. Dia ingin tumbuh. Setelah eselon 4, naik ingin eselon 3, 2, 1, dan seterusnya. Uang sekian juga naik, juga terus tidak pernah puas-puas. Setelah itu, barulah manusia ingin membagi, kontribusi, mulai memberi, menolong, kemudian memberikan sedekah. Di situ baru menemukan kebahagiaan. Tetapi ingat, ada juga yang sudah melakukan itu kosong juga. Dia sudah punya yayasan dan berbagi. Yang paling akhir pemirsa, bahwa pada fungsi otak manusia akan senantiasa mencari satu kata, satu kalimat penting. Siapa pencipta kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ilmiah manusia akan terdorong untuk mencari siapa saya, di mana saya, dan mau kemana saya. Di situ satu kata, Allah. Artinya
Kalau kita memulai dari stabilitas, kita frustrasi ketika hilang bunuh diri. Cinta itu pun akan hilang dan tidak akan mungkin abadi. Pengakuan kita akan fitnah, bisa jadi kita kehilangan harga diri. Pertumbuhan kita bisa jadi jabatan kita mentok. Memberi, jangan memberi diri kita saja tidak punya. Tetapi kalau kita berangkat dari awal seperti perjalanan haji, yaitu wukuf, tawaf, sa'i, di mana wukuf man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka dia akan mengenal jati diri, tujuan hidup dan siapa diri. Lalu dengan tawaf dia menjadikan komitmen hanya kepada Allah, baru sa'i, barulah akan menghasilkan manusia-manusia yang memiliki kekuatan mental, yaitu manusia yang beriman. Yang dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan penting sekali. Sungguh hebat orang-orang beriman ini. Ketika mendapat ujian, dia sabar, dan ketika mendapatkan rizki, dia bersyukur. Inilah pesan besar, bahwa apabila kita hanya kepada tingkat 1, 2, 3, 4, 5, stabilitas, tantangan, harga diri, cinta, pengakuan, maka manusia akan rapuh. Tetapi ketika dia mulai memahami dirinya seorang hamba, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, maka manusia itu akan kokoh, ajak, atau memiliki agility, atau kemampuan bertahan di era fuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.